Aura cinta, suara yang menggema, bayang-bayang yang mengikuti di sebuah aula terbuka di tengah kota Bandung, ratusan orang berkumpul. Mereka datang untuk mendengar langsung penjelasan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang hari itu mengadakan dialog terbuka. Siapa sangka, hari itu bukan hanya Deddy yang menjadi pusat perhatian. Seorang gadis muda, dengan mata penuh amarah dan suara bergetar, berdiri dan membuat seluruh ruangan terdiam. Namanya Aura Cinta. Dengan keberanian yang jarang terlihat di usia muda, Aura melangkah maju. Ia mengungkapkan kekecewaannya. Rumah keluarganya yang berdiri di pinggir kali, kata Aura, digusur tanpa belas kasihan. Ia menangis, suaranya menggema, menantang langsung sang gubernur. Bukan hanya soal gusuran, Aura juga menantang kebijakan baru tentang larangan perayaan wisuda di sekolah. Tidak semua anak bisa kuliah, Pak. Wisuda itu momen sekali seumur hidup bagi kami, katanya, sambil menahan air mata. Video perdebatan panas itu cepat menyebar di media sosial. Dalam hitungan jam, nama Aura Cinta menjadi viral. Banyak yang memujinya. Berani, suara rakyat kecil. Tapi seperti layaknya dunia maya, pujian segera diiringi dengan rasa penasaran dan kecurigaan. Tak butuh waktu lama bagi netizen untuk menggali latar belakang Aura. Foto-foto lama mulai bermunculan. Ternyata, Aura bukanlah wajah baru di dunia hiburan. Ia pernah tampil di sinetron, ikut program acara televisi, bahkan muncul dalam iklan pinjaman online. Di salah satu acara TV, Aura memperkenalkan dirinya sebagai lady berusia 22 tahun. Bertolak belakang dengan pengakuannya saat debat dengan Deddy Mulyadi ketika ia berkata baru saja lulus SMA. Kontradiksi ini memicu perdebatan baru. Siapa sebenarnya Aura Cinta? Tidak berhenti di situ. Dalam video viral lainnya, netizen memperhatikan ponsel mewah di tangannya, sesuatu yang dianggap tidak sejalan dengan gambaran rakyat kecil yang ia perjuangkan. Publik pun terbelah. Ada yang tetap membela, tak peduli latar belakangnya. Yang penting ia berani bicara. Ada pula yang mencibir. Semua ini hanya settingan. Aura sendiri, setelah viral, memilih diam. Ia tidak banyak memberi klarifikasi. Di sisi lain, pendukungnya membela, mengatakan bahwa masa lalu seseorang tidak seharusnya membatalkan keberanian yang diperlihatkannya. Di tengah riuhnya perdebatan, suatu hal menjadi jelas. Aura Cinta telah membuka luka lama tentang ketidakadilan, tapi juga memperlihatkan betapa cepatnya dunia menilai tanpa ampun. Ia kini menjadi simbol. Bagi sebagian orang, simbol keberanian. Bagi yang lain, simbol kontroversi. Bagaimanapun, kisah Aura Cinta menunjukkan satu hal sederhana. Di zaman ini, setiap suara yang lantang membawa cahaya, tapi juga membuka beang-beang yang tak bisa dihindari. Aku, Aura Cinta. Suara yang tak sempat kuduga, aku tak pernah bermimpi akan berdiri di hadapan seorang gubernur. Tak pernah pula menyangka, kata-kata dari bibirku yang gemetar itu akan membawa badai sebesar ini. Hari itu, aku hanya ingin bicara, membela keluargaku, membela rumah kecil kami di pinggir kali, yang satu persatu dihancurkan alat berat tanpa ampun. Aku membawa semua luka itu ke aula tempat Deddy Mulyadi berbicara. Bukan karena aku ingin terkenal, bukan karena aku ingin panggung, tapi karena aku merasa tak ada lagi yang mau mendengarkan kami. Waktu aku berdiri, lututku gemetar, tapi amarah lebih besar dari rasa takut. Aku bicara tentang rumahku, tentang ibu yang menangis saat melihat foto ruang tamu kami yang sudah rata dengan tanah, tentang adik kecilku yang bertanya, kita mau tidur di mana malam ini? Aku bicara tentang wisuda, tentang impian kecil untuk memakai toga, mengangkat ijazah di atas panggung, momen sederhana yang bisa dikenang seumur hidup, sebuah mimpi kecil yang ingin kurasakan sebelum dunia orang dewasa menggulungku habis. Saat selesai, orang-orang bertepuk tangan, tapi aku tahu, dalam dunia ini tepuk tangan bisa berubah jadi tudingan hanya dalam hitungan jam. Malam itu, ponselku tak berhenti bergetar. Ada video perdebatan itu, tersebar kemana-mana. Ada yang bilang aku berani, ada yang bilang aku menginspirasi. Tapi perlahan, pujian itu berganti jadi penyelidikan. Orang-orang mulai menggali. Dia ini siapa? Kok pernah main sinetron? Kok bilang baru lulus SMA? Tapi di TV lain bilang umur 22. Aku baca semua itu dengan tangan bergetar. Ada foto lamaku di acara TV saat aku masih berusaha bertahan hidup di dunia hiburan. Ada potongan iklan pinjaman online, ada potongan program pencarian jodoh. Semua disusun untuk membentuk cerita bahwa aku adalah penipu, pencari perhatian, bukan rakyat kecil sungguhan. Mereka lupa bahwa di balik layar, aku tetap anak dari keluarga sederhana. Aku pernah mencoba apa saja untuk membantu membayar sewa rumah. Aku pernah berdiri berjam-jam di studio hanya untuk honor ratusan ribu. Dunia hiburan itu keras, dan aku hanyalah serpihan kecil di dalamnya. Aku menatap ponsel mewah yang mereka tuding-tudingkan. Aku tahu, itu hasil kerja keras.
Bukan hadiah mewah, aku beli sendiri. Dengan cicilan, dari semua kerja yang kadang memalukan, kadang membuatku menangis sendiri di kamar. Tapi dunia tak mau tahu itu. Bagi mereka, aku cuma dua pilihan. Pahlawan atau penipu. Padahal aku cuma manusia. Cuma gadis biasa yang suatu hari berdiri dan berbicara. Karena rasa sakit di dadanya sudah terlalu besar untuk dipendam. Hari-hari ini aku lebih banyak diam. Aku baca semua komentar, semua hinaan, semua pujian. Kadang aku marah, kadang aku sedih. Kadang aku ingin kembali ke masa sebelum semua ini terjadi. Tapi di sela-sela malam yang sunyi, aku berbisik pada diriku sendiri. Tak apa, Aura, mereka boleh salah paham. Yang penting kau sudah berani bersuara. Suara itu mungkin kecil, tapi di dunia yang sering membungkam, keberanian sekecil itu sudah berarti besar. Aku mungkin bukan pahlawan, bukan pula malaikat. Aku hanyalah seorang Aura cinta, seorang gadis yang pernah, sekali seumur hidupnya, memilih untuk tidak diam. Aura cinta, antara panggung, penghakiman, dan jalan sunyi. Setelah viral itu, hidupku berubah lebih cepat daripada aku bisa mengejarnya. Setiap pagi, notifikasi datang bertubi-tubi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ada yang mengundangku tampil di acara televisi nasional. Ada wartawan yang ingin wawancara. Ada aktivis yang ingin mengajakku bergabung dalam gerakan. Di depan layar kaca, aku tersenyum. Tapi di balik layar, aku menahan napas. Aku tahu, setiap langkahku kini diawasi. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutku bisa dipelintir. Setiap gerakan bisa dijadikan senjata. Suatu sore, aku menerima undangan dari sebuah stasiun TV besar. Mereka ingin membuat program khusus tentang suara rakyat muda. Dan aku jadi tamu utama. Aku datang dengan hati berdebar, mengenakan blouse sederhana warna biru tua dan celana hitam biasa. Tanpa makeup tebal, aku ingin mereka melihatku apa adanya. Di ruang tunggu, aku duduk sendirian. Wajahku muncul di layar TV kecil di dinding, disandingkan dengan judul besar, Aura Cinta. Gadis biasa atau settingan, aku menunduk. Rasanya perutku berputar. Saat naik ke panggung, cahaya lampu begitu terang menusuk mata. Host acara menyapaku ramah, tapi aku bisa merasakan ketegangan di udara. Pertanyaan-pertanyaan mulai menghujani. Aura, mengapa kamu mengaku baru lulus SMA? Bagaimana menjelaskan penampilanmu di acara TV sebelumnya? Apa benar kamu bagian dari strategi politik tertentu? Aku menahan napas. Aku jawab sejujur mungkin. Aku cerita tentang hidupku, tentang pekerjaan serabutan di dunia hiburan, tentang keluarga yang berjuang bertahan, tentang impian sederhana untuk hidup layak. Sebagian penonton bertepuk tangan, tapi sebagian lain mencibir. Aku belajar hari itu. Kebenaran kadang bukan hal yang orang mau dengar. Yang mereka mau adalah cerita yang sesuai dengan harapan mereka, hitam atau putih, tanpa ruang abu-abu. Setelah acara itu, aku memutuskan untuk mundur. Aku tolak banyak undangan wawancara lain. Aku hapus banyak akun media sosialku. Aku kembali ke hidup biasa, membantu ibuku berdagang di pasar kecil Manggayar. Anak-anak sekitar membaca, kadang ikut kerja serabutan kalau ada panggilan. Dedi Mulyadi, aku dengar dari berita, ia menanggapi kasusku dengan tenang. Ia berkata, semua orang berhak bersuara. Kita dengarkan, kita belajar. Aku tak tahu apakah itu tulus atau politis, tapi aku memilih percaya bahwa sedikit banyak, suara kecilku ada manfaatnya. Malam-malam, aku sering duduk di teras rumah baru kami. Rumah kontrakan kecil di gang sempit. Aku pandangi langit, aku pikirkan semua yang terjadi. Andai waktu bisa diputar, apakah aku tetap akan maju ke depan dan bicara hari itu? Jawabannya, aku tahu di hatiku. Ya, karena mungkin di dunia yang sibuk dan bising ini, kadang satu suara kecil tetap layak diperjuangkan. Aku mungkin tidak sempurna, aku mungkin punya masa lalu. Tapi keberanian itu, keberanian sekilas itu, adalah bagian terbaik dari diriku. Dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku adalah Aura Cinta, dan ini adalah cerita kecilku di dunia yang besar. Epilog. Di jalan yang kupilih 5 tahun berlalu, namaku kini jarang disebut lagi di dunia maya. Dunia bergerak cepat, selalu ada berita baru, sosok baru, kontroversi baru. Apa yang dulu terasa besar, kini hanyalah bayangan samar dalam ingatan orang. Aku tinggal di sebuah kota kecil, tak jauh dari Bandung. Sebuah tempat yang sepi, penuh pohon-pohon tinggi, udara bersih, dan suara jangkrik setiap malam. Aku bekerja sebagai guru les di sebuah lembaga pendidikan gratis untuk anak-anak kurang mampu. Tidak. Hidupku tidak glamor. Gajiku cukup untuk membayar sewa kamar kos sederhana, makan seadanya, dan kadang menabung sedikit untuk membeli buku-buku bekas. Tapi aku bahagia, karena setiap sore, saat aku duduk di depan kelas kecil dengan papan tulis reyot, mengajari anak-anak, mengeja huruf satu demi satu, aku merasa hidupku berarti. Kadang-kadang, ada orang tua murid yang bertanya, Mbak Aura,
Dulu kayaknya pernah viral ya. Di TV, aku tersenyum kecil. Iya, pernah, jawabku pendek. Tak ada amarah, tak ada sesal. Bagi mereka, aku cuma guru les murah hati. Bagi anak-anak itu, aku cuma Bu Aura yang suka membawa permen warna-warni saat mereka berhasil menyelesaikan soal sulit. Dan itu cukup bagiku. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap kosku, aku membuka kotak kecil berisi barang-barang lama. Ada recikan potongan koran tentang perdebatan dengan gubernur. Ada tangkapan layar komentar pujian, juga hinaan. Ada foto rumah lamaku sebelum digusur. Aku tersenyum pada semua itu. Bukan senyum kemenangan, bukan pula senyum getir, tapi senyum penerimaan. Semua perjalanan pahit dan manis itu membentuk siapa aku hari ini. Aku belajar satu hal penting. Bersuara itu penting, tapi setelah suara itu bergema, hidup tetap harus dijalani. Dengan tenang, dengan keikhlasan, dengan kerja nyata. Aku tutup kotak itu, meletakkannya kembali di sudut lemari. Ada hidup baru yang menungguku. Ada anak-anak yang berharap padaku esok pagi. Dan di dalam hatiku, suara kecil itu tetap ada. Bukan lagi suara keras penuh amarah seperti dulu, tapi suara yang lebih tenang, lebih dalam, suara keberanian yang bertumbuh dalam keheningan. Namaku Aura Cinta, dan aku tetap berjalan di jalan yang kupilih sendiri. Surat untuk diri sendiri. Untuk Aura Cinta yang dulu halo, Aura yang dulu, aku tahu, kamu sedang duduk di sana, di ruang gelap setelah perdebatan itu. Mungkin hatimu masih terasa sesak, matamu lelah karena menangis, dan pikiranmu penuh keraguan. Aku ingin mengingatkanmu bahwa semua yang kamu lakukan adalah sebuah perjalanan, bukan hanya tentang tujuan. Ada banyak jalan yang akan kamu tempuh, dan mungkin sebagian dari mereka akan terasa berat, bahkan menyakitkan. Tapi percayalah, setiap langkah itu akan membentukmu menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Aku tahu kamu merasa bingung sekarang. Dunia ini penuh dengan suara-suara yang menghakimi. Mereka mungkin berkata kamu cuma mencari perhatian. Mereka mungkin akan menganggap kamu seorang pembual atau seorang yang hanya ingin tampil di depan kamera. Itu bukanlah kebenaran tentang dirimu. Kamu tidak butuh penilaian mereka untuk tahu siapa dirimu. Kamu sudah cukup tahu. Aku tahu kamu merasa sendirian. Seperti tidak ada yang benar-benar mengerti perjuanganmu, apa yang kamu rasakan setiap hari. Kamu merasa dunia ini terlalu besar untuk dipahami, dan perjuanganmu seolah tak pernah ada yang peduli.